Oke, masih bersama dengan saya hari ini Zero Zero. Kemudian kita bahas yuk apa yang saya udah upload di baik di Instagram maupun di Facebook saya terkait. Kemudian juga sekarang di YouTube saya kaitkan bagaimana saya menceritakan bagaimana ada titik pertemuan, ada titik kolaborasi, ada titik konflik, ada titik dinamika, ada garisan seratan, ada dot dan ada konflikan terjadi dalam kehidupan. Yang pertama yang saya mau jelaskan adalah bagaimana Raja Sulaiman dan Raja Salomo dengan kesatriannya di Bible ditulis, dengan pangkatnya, dengan karunia-nya sebagai pelihat juga, pelihat masalah. Dia juga seorang kesatria, dia seorang pemimpin melawan di era yang sama kurang lebih, melawan dengan Merlin, dengan kemajikan. Kemudian King Arthur dengan pemerintahannya, dan Lancelot dengan kesatriannya dan kisah cintanya, romance yang terpisah-pisah. Tetapi dalam Raja Sulaiman ini ada dua sisi ya, sisi Raja Sulaiman dan ada sisi Raja King Arthur dan masanya di sebuah era yang kurang lebih sama. Kenapa? Karena di catatan Bible dikatakan bahwa pada masa itu ada bangsa-bangsa yang datang, ya kan, kepada Raja Sulaiman, dan dari sana terciptalah sebuah fenomena perang. Kenapa? Karena di sisi King Arthur ini dalam sebuah masa metalurgi, makanya ada baju jira, Lancelot, ada kisah pedang ditancapkan, ujung pedang itu seperti tanda salib ya kan, ditancapkan di batu. Bagaimana kelanjutannya, bagaimana itu sampai pada di titik-titik keturunan mereka dari Lancelot, King Arthur, mereka menurunkan keromawian, penguasaan, kerajaan, kemudian kapitalis, globalis, kemudian melawan keturunan yang dituliskan dalam Injil Bible. Dia menjadi Yesus, dan Yesus berhadapan kembali. Kemudian peristiwa yang sama terjadi lagi, semua dalam catatan, dalam penguasaan dipakai lagi dan dimunculkan lagi, dan kisahnya dimunculkan langsung dua. Kenapa? Karena sudah ada di titik anak dewa dewi ya. Jadi semua yang didapat dari peperangan, semua perang dianggap sebagai jarahan, sebagai penguasaan, dan dipakai, dikembangkan lagi, disuntikan. Nah, ini terkait dengan suntik. Kenapa shortcutnya? Kenapa? Karena apapun yang mereka masukkan itu seperti saya bilang, terkait dengan medis, terkait dengan kemana-mana. Kemudian terkait dengan kisah, dengan garisan yang sama pernah terjadi tidak hanya pada kisah dahulu kala, ketika ada cerita Ronggo Warsito, ada cerita Satrio Piningit, Ratu Adil, kemudian ada Bocah Angon, terkait Jogja, Surakarta, ya kan, ada Ronggo Warsito dengan kitabnya. Tetapi ada sedikit yang saya juga luruskan dari itu, karena ada pola-pola dari Eropa yang memang digariskan dan terbawa karena kita punya sejarah di sana. Tetapi kita juga harus tahu bahwa kita pernah menghadapi dan membereskan. Nah, kemudian saya cerita juga tentang perkembangan Eropa yang mengambil cara kerajaan dan menguasai semua sistemnya dari Assassin's Creed, kemudian berubah sistem mirroring, berubah menjadi mirror itu bisa menjadi ghost, terkait dengan peristiwa Kain, membereskan masalah, ya kan. Kemudian terkait dengan hal-hal mistik, hal-hal alternatif, pengobatan alternatif, yang semuanya itu adalah dari penguasaan dan globalis, serta ajaran-ajaran yang memang benar adanya, tetapi ada pemikiran dan ada pengetahuan yang memang harus diketahui, bukan yang diberikan oleh Eropa dan didik sampai kita bergeser. Yang saya paling sedihkan adalah ketika kita merendahkan nama Tuhan dan Allah kita sendiri, bahkan nama para dewa, bahkan Yesus. Kenapa? Seharusnya ada sebuah power di mana kita menyebut nama Yesus, setan lari. Sekarang menyebut nama Yesus, boro-boro setan lari. Mana setan bersorak-sorai? Mungkin karena kisah Yesus. Tidak bisa. Kenapa? Karena ada garis di situ bahwa semua yang diajarkan Yesus berkaitan dengan kehidupan, dia pasti menang. Dan saya akan membawa pada jalur itu. Saya memuliakan malaikat,
saya memuliakan para walinya, saya memuliakan Allah dan Tuhan, serta saya memuliakan dan menempatkan kembali. Ketika saya menempatkan kembali, maka saya bertemu dalam jalur waktu. Itu sebabnya kisah Raja Sulaiman unik. Kenapa? Karena ada sebuah kisah tentang tahta, ada sebuah kisah tentang lorong waktu, ada sebuah kisah tentang roh-roh, ada jin, kemudian tadi saya lihat ada Osmo Deus, ada Onoskel Lin, ya kan, semuanya ada. Ini terkait dengan hal-hal yang memang kita punya kaitannya erat. Nah, lalu yang terbesar adalah ketika saya bisa mencapai sebuah perjalanan lorong waktu ala-ala Sadar Kaya, kayak kisah Salomo dan kayak kisah Arthur dan yang lainnya apa. Ketika kita mengetahui tentang dunia yang jauh sebelum tentang manusia ada. Itu sebabnya ada keterkaitan bagi wanita. Saya sudah jelaskan di video yang lain bagaimana wanita itu adalah keajaiban dunia, bicara tentang kedagingan, dan pria bicara tentang petunjuk khusus. Oke? Jadi pada terdahulu, ketika dunia malaikat, unsur-unsur ajaib itu yang dimiliki oleh realita dan keaslian pencipta yang belum dipalsukan oleh Eropa yang menganggap diri mereka saintis dan mereka bisa menjadikan sampai robot Sophia dan ingin menjadi hebat sekali, terlalu hebat tetapi otaknya goblok, kan? Saya tadi bahas apa? Sex toy Jepang jauh lebih bernilai dan memberi kehidupan daripada Sophia AI yang bawahnya saja jalan pun belum bisa, ya kan? Kakinya masih berguna, selangkangannya masih berguna, sex toy, ya kan, daripada AI yang mengandalkan otak tapi tidak dalam penempatan yang benar dan dalam gambaran yang berdinamika tepat sebagai manusia. Wanita jangan dimainkan. Oke, wanita bicara tentang kedagingan, dia merepresentasikan sebuah dunia yang kalau macam-macam musnah. Itu sebabnya aborsi, itu sebabnya itu dilakukan di dunia wanita. Penyebabnya adalah kegagalan pria menjadi petunjuk yang ajaib, ya kan? Nah, kalau itu adalah sebuah dunia sebelum dari manusia, sebelum dari dunia manusia, dia ada dinosaurus, maka terkait di sana. Tapi sebelum ada dunia dinosaurus, ada dunia para malaikat. Itulah dunia unsur-unsur yang kita sebut batuan tanah jarang dengan unsur-unsur. Kenapa di Indonesia ini tertua? Karena sejarah menuliskan bahwa Indonesia itu adalah tempat di mana dia bisa menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena kepalsuan, ya kan, selalu menyediakan, menyisakan, membentuk masalah dan menggenapi seluruh tatanan yang ada tertulis di kitab suci. Anda boleh makan dari buah pengetahuan baik dan buruk, tapi tetap pohon kehidupan yang di Wahyu ditulis kitab kehidupan menjadi solusi. Saya berdiri berdasarkan dengan pemahaman baik dan buruk buah yang Anda makan, ditambah saya diajari untuk pohon kehidupan. Makanya saya menggulung kalian semua, kapok, ya kan? Lalu kalian yang kembangkan sistem itu, aduh udah deh, ya Pak Jokowi, Ibu Mega, SBY, Luhut dan sebagainya, aduh udah terserah. Yang penting saya sudah tautkan, saya sudah kasih tahu, saya sudah nubuatkan, saya sudah sampaikan. Yang palsu silahkan berkoar. Kenapa? Karena itu sudah tertulis. Yang abal-abal silahkan Anda dibalik narasi, dibalik apa? Totalitarian, globalis, Anda sudah kacau. Kenapa? Karena ada sistem satu yang saya mau ingatkan. Apa? Waktu adalah uang. Uang Anda jadikan waktu. Dan waktu Anda mainkan dengan uang. Ya, itu sistem dari baik dan buruk, ya. Kehidupan berkata ada waktu yang realita. Saya tahu ada perhitungan waktu yang digeser juga. Saya tahu hitungan waktu yang aslinya. Tapi no, kenapa? Karena penyesatan harus ada dan pengetahuan kehidupan harus ada. Jadi silakan teruskan, dan waktu adalah uang. Saya sedang menyedot semua pengetahuan. Terima kasih, dan yang ada di dalam masih bersama dengan saya Zero Wijaya.